Parpol yang kalah tak bisa gunakan hak angket DPR selidiki kecurangan pemilu. Partai politik atau pihak yang kalah di Pilpres disebut tidak dapat menggunakan hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Demikian disampaikan Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra pada Kamis, 22/2. Pakar hukum tata negara itu menyebut pihak yang kalah di Pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke MK, bukan dengan menggunakan hak angket DPR. Dia menegaskan bahwa pihak yang kalah tidak dapat menggunakan hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Apakah hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu, dalam hal ini Pilpres, oleh pihak yang kalah? Pada hemat saya, tidak. Karena UUD NRI 1945 telah memberikan pengaturan khusus terhadap perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, ujar Yusril. Yusril lantas menjelaskan pasal 24C UUD NRI 1945, di mana salah satu kewenangan MK yakni mengadili perselisihan hasil pemilu, dalam hal ini Pilpres, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat. Menurut dia, para perumus amandemen UUD NRI 1945 telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui MK. Hal ini, kata dia, dimaksudkan agar perselisihan itu segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Yusril mengatakan, putusan MK dalam mengadili sengketa Pilpres 2024 akan menciptakan kepastian hukum. Sementara itu, penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini ke dalam ketidakpastian, yang berpotensi berujung menimbulkan chaos. Lebih lanjut, Yusril menyinggung soal pemakzulan Jokowi. Menurutnya hal itu akan membawa negara Indonesia ke dalam jurang kehancuran. Pasalnya proses ini akan berlangsung berbulan-bulan lamanya hingga melampaui berakhirnya masa jabatan Jokowi. Hal ini memungkinkan negara mengalami vakum kekuasaan yang membahayakan. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengomentari usulan Ganjar Pranowo untuk melakukan hak angket. Menurut Yusril, hak angket tersebut tidak bisa menggugurkan hasil pemilu. Yusril menyebut hasil pemilu tidak bisa digugurkan apabila telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Yusril di Universitas Indonesia Kamis 22 Februari 2024. Meski begitu, Yusril mengaku pihaknya menghormati keinginan Ganjar untuk mengusulkan agar DPR menggunakan hak angketnya. Menurutnya, hak angket hanya bersifat rekomendasi dan tidak akan mengubah hasil pemilu jika telah ditetapkan MK. Pakar Hukum Tata Negara itu menilai perlu adanya sidang di MK untuk menyelesaikan sengketa Pilpres. Ratusan tokoh bangsa mendeklarasikan penolakan terhadap proses pemilu 2024. Deklarasi tersebut dipimpin oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Terkait hal itu, Timnas Amin menegaskan pihaknya akan menunggu hasil realcon KPU dalam mengambil sikap soal pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni pada Kamis 22 Februari. Sahroni menegaskan terkait sikap Timnas Amin baru akan diputuskan setelah realcon KPU sepenuhnya selesai. Sementara itu terkait deklarasi ratusan tokoh bangsa, Sahroni menilai sikap tersebut sah dilakukan. Sebab masing-masing pihak memiliki keresahan akan proses pemilu 2024. Sahroni mengatakan segala pernyataan sikap yang dilontarkan individu di dalam koalisi ataupun Timnas Amin saat ini baru sebatas rencana saja. Sedangkan keputusan baru akan diambil setelah realcon KPU selesai, yakni tanggal 20 Maret mendatang. Kubu pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengungkap dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM pada Pilpres 2024. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mempersilahkan kubu Ganjar Mahfud untuk membuktikan kecurangan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Yusril saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 22 Februari. Yusril mengatakan dirinya tidak bisa menilai ada atau tidaknya kecurangan secara TSM di Pilpres 2024. Jika memang ada anggapan pelaksanaan pemilu dicurangi secara TSM, Yusril meminta untuk membuktikan hal tersebut. Yusril yang akan memimpin tim hukum pembela pasangan Prabowo Gibran itu menghormati semua langkah yang akan ditempuh kandidat lain. Oleh karena itu, ia menegaskan kubu lawan untuk membuktikan jika memang ada kecurangan TSM. Yusril meminta agar kubu Ganjar membawa bukti ke MK pada saat persidangan nanti. Kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud akan mempersoalkan kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Atas hal itu, mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK Chimli Asidiki meminta mantan Ketua MK Anwar Usman untuk legowo. Chimli meminta Anwar Usman untuk menerima sanksi pemecatan dirinya dengan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN untuk merebut kembali posisinya. Pernyataan itu disampaikan Chimli di kantor MUI pada Rabu 21 Februari. Seperti diketahui, Anwar Usman dipecat dari jabatannya karena melanggar etik memuluskan jalan Gibran sebagai cawapres. Chimli menilai upaya Anwar Usman merebut posisinya kembali lewat gugatan PT-UN akan menjadi masalah. Masalah tersebut bakal terjadi jika nantinya MK menangani sengketa Pilpres 2024. Oleh karena itu, Chimli meminta agar Anwar Usman bersikap negarawan menerima sanksi pencopotan. Politikus senior PDIP mengaku mendengar kabar bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan bertemu dengan Yusuf Kala. Pernyataan itu disampaikan oleh politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno pada Kamis 22 Februari. Apa yang disampaikan Hendrawan itu merespon saat ditanya soal kebenaran kabar yang beredar di kalangan wartawan. Dilansir dari Kompas.com, Hendrawan meminta agar informasi tersebut dikonfirmasi kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hendrawan berharap Megawati dan JK akan membahas tentang persoalan bangsa jika memang bertemu. Seperti diketahui, Megawati berada di kubu barisan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sementara JK berada pada barisan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kabar rencana pertemuan Megawati dan JK berembus setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Surya Paloh. Kita semua berperan untuk memperbaiki negara ini. Capres nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap rencana setelah Pilpres 2024. Mahfud menjawab pertanyaan awak media apakah dirinya akan berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan setelah Pilpres digelar. Mantan Menko Polhukam itu menjawab bahwa dirinya enggan berandai-andai. Mahfud mengatakan terkait hal tersebut masih terlalu jauh karena penghitungan suara yang dilakukan KPU belum selesai. Prof, apa sikap Prof nanti setelah diumumkan Presiden terpilih akan memilih untuk berada di luar pemerintahan atau kalau menerima tawaran bersedia untuk diajak bergabung? Berandai-andai, ini belum ada perhitungan, belum selesai. Kita tidak mau berandai-andai terlalu jauh. Yang penting kita semua berperan untuk memperbaiki negara ini. Gitu, oke. Terima kasih ya, Prof. Masih banyak, Prof.